Halo guys, perkenalkan nama saya Cecilia Marcialain. Saya dari kelas 12 Bisnis Daring dan Pemasaran. Terbuatnya video ini saya akan menceritakan tentang masa lalu yang dimana beberapa tahun yang lalu saya lewati, yang sudah saya lewati. Jadi di video ini saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup, perjalanan sekolah saya di masa SD dari kelas 1 sampai kelas 6 tentunya. Mengapa saya memilih untuk menceritakan hanya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD? Karena 8 tahun lebih itu adalah tahun yang dimana banyak banget kenangan yang sudah saya lewati. Jadi pada saat saya berumur 4 tahun, mama dan bapak mengantar saya pulang ke kampung nenek kakek dari mama. Jadi singkat cerita, pulanglah di kampung yang dimana jauh sekali dari kota, jauh sekali dari tempat umum, tempat mall, supermarket, pasar bahkan. Jadi susah jaringan juga di kampung mama saya tersebut. Saya tinggal bersama kakek dan nenek yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang kalau saya mau ceritakan itu pasti sedih sekali, sedih banget, karena susah senang selalu sama-sama. Walaupun saya gak pernah merasa sedih karena mereka selalu ada. Mereka mengurus saya seperti anak cucu, memang benar-benar cucu kandung mereka sendiri, sehingga saya merasakan kasih sayang mereka sama seperti kasih sayang kedua orang tua saya. Jadi singkat cerita, saya berumur 7 tahun dan sekolahlah saya di sekolah SD Negeri Bikmela. Nama sekolahnya itu, dimana pada saat saya bersekolah dari hari pertama sampai hari terakhir kelas 6 SD itu, temannya dari satu kelas, dari kelas 1 SD sampai kelas 6 tidak pernah ada teman baru atau teman yang baru dari kota lain ataupun kampung lain datang ke sekolah. Jadi di situ paling banyak siswanya 25 siswa satu kelas. Jadi di saat itu saya lupa siswanya berapa. Yang pasti dari kelas 1 sampai kelas 6 itu siswanya sampai sekarang ini kami sama-sama kelas 12. Jadi pada saat di kampung banyak banget kenangan yang sudah saya lewati. Susah senang sudah saya lewati di kampung. Pergi ke sekolah sama-sama, jalan kaki, pulang sekolah juga sama-sama. Jam 12 siang itu panas terik banget, jalan kaki. Memang di kampung itu dari rumah ke sekolah itu nggak begitu jauh dan nggak begitu dekat juga, pas-pasan. Jadi apa-apa itu bareng. Jangankan ke sekolah, ke kebun, ke pasar, itu selalu sama-sama terus. Jadi saya sendiri nggak pernah ngerasa kesepian begitu. Jadi kenapa saya bilang nggak merasa kesepian? Karena apa yang saya lakukan itu juga yang mereka lakukan. Contohnya di kampung itu pergi ke kebun, mampir dulu ke rumah teman satu lagi, ayo sama-sama ke kebun. Mampir dulu ke rumah satu lagi, teman satu lagi, ayo sama-sama ke kebun. Itu serunya. Di kampung itu kan nggak seperti di sini, airnya sumur, airnya air pribadi, airnya beli. Enggak, di kampung itu airnya dari gunung, dari mata air itu dibuat seperti paralon atau pipa yang besar, pipa yang bisa diarahkan sampai ke rumah. Jadi dibuatkan bak besar yang dimana air yang kami pakai untuk minum, untuk makan, untuk mandi, semua udah dari situ.
semua udah dari situ, bersih airnya. Jadi mau timba air pun sama-sama, bayangkan apa-apa sama-sama. Jadi kayak pernah ngerasa kesepian, nggak pernah ngerasa ih kok nggak ada yang nemenin aku gitu. Itu nggak ada, nggak pernah saya merasa kesepian. Itulah kenangan yang menurut saya itu emang sekarang jarang banget saya dapatin. Sekarang apa yang keinginan saya seperti dulu itu tidak bisa kembali lagi ya, karena itu terjadi hanya di kampung saja menurut saya. Apa-apa tinggal ke kebun, mau makan daging tinggal ke kandang sendiri pula, tanpa harus mengeluarkan duit, tanpa harus cari di mana ya daging yang kita ingin makan, daging sapi, daging rusa, daging lah pokoknya, daging ayam itu tuh punya sendiri teman-teman. Jadi kalau ditanya saya lebih senang di sini atau di kampung, ya di sini juga senang sih, tapi lebih senang di kampung karena apa-apa itu hemat banget. Sayur punya sendiri, beras pun punya sendiri, istilahnya udah usahanya adalah gitu. Jadi kayak kebun sendiri, sayur sendiri, beras sendiri, jagung, pisang, ubi semua, nggak pernah kurang. Ini sebelum saya pulang ke sini, tak tahu lah berat badannya berapa. Artinya gemuk. Jadi ya itu serunya, itu yang menurut saya itu tidak pernah diulang kembali. Jadi ya senang banget, intinya senang banget hidup di kampung itu. Ya sedihnya itu ke pasar itu cuma 1 hari Senin doang, itu pun ya kalau bisa pergi, karena kalau hujan itu mobil yang dipakai untuk pergi ke pasar karena lumayan jauh, beberapa jam juga baru tiba di pasar tersebut. Jadi harus kalau hujan itu kita jalan dari rumah itu pastinya kalau kita mau keluar itu pasti ya rapi lah, cantik, ganteng, wangi. Kalau di kampung kalau pergi ke pasar terus lagi musim hujan itu saranin nanti sampai sana aja deh baru dandan, baru bercucut parfum, karena kita melewati kali. Ya kata lain kali itu sungai ya teman-teman, cuman di kampung tersebut di kampung disebutnya itu kali, yang dimana kalinya itu sangat deras sekali kalau hujan arus teman-teman. Jadi juga sungai itu kalinya tuh luas, jauh banget, kayak ya besar jadi lebar. Jadi kita harus jalan-jalan dulu baru sampai di ujung, baru nyebrang lagi. Pokoknya ada beberapa sungai yang dilewatin, itu juga harus cepat-cepat biar tidak ketinggalan. Kalau di kampung tuh namanya oto, kata lain dari mobil itu oto. Jadi di situ oto, satu mobil itu dari satu kampung itu naik di satu mobil. Semua naik di situ. Jadi itu kebersamaannya teman-teman. Jadi itulah cerita di masa lalu saya. Intinya teman-teman, kalau kita mau cerita tentang masa lalu itu, ini saya cuma ceritakan tentang kesenangan saya. Kesedihan itu bukan berarti saya lapar, saya sakit, enggak. Kesedihannya itu ya saya sudah punya banyak waktu bersama nenek, bayi, om saya dan keluarga besar yang sangat saya sayang, sangat berjasa dalam hidup saya. Jadi itulah cerita di masa lalu saya. Bila ada salah kata yang tadi sudah saya ceritakan ataupun salah bicara, mohon dimaafkan. Tetapi terbuatnya video ini karena emang tugas bahasa Indonesia yang dimana saya harus buat. Teman-teman, motivasinya apa ya? Motivasinya itu nggak semua masa lalu itu ceritanya menyakitkan, nggak semua masa lalu itu ceritanya sedih. Pasti masa lalu itu ya bukan dalam arti ya kalau menyakitkan itu pasti ya mereka menceritakan tentang saya punya masa lalu, saya pernah pacaran sama dia dan dia meninggalkan saya padahal masih cinta. Bukan itu masa lalu yang ya benar-benar yang kayak gini, kita makan nggak makan tetap satu rumah, satu atap. Jadi itu serunya ya. Motivasinya itulah, motivasinya tidak semua masa lalu itu tentang kepedihan, tidak semua masa lalu itu tentang keburukan, tetapi ada juga masa lalu yang
sangat berharga, sangat ada orang-orang di masa lalu yang sangat berjasa. Jadi terima kasih, sekian video saya. Jangan lupa like, komen, share, dan jangan lupa subscribe. Untuk video ini harus lebih banyak ya like-nya, agar usaha saya yang dari tadi ngetek video ulang-ulang sampai di akhir video ini, puji Tuhan, saya sudah berhasil membuat video ini. Jangan lupa ya nonton sampai akhir tapi. Oke, bye bye, dadah.